Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan nama saya Anifia Utama dengan NIM 220435. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang saham preferen dan kebijakan dividen serta tagihannya. Yang pertama, kita mencari pengertian dari saham preferen. Saham preferen yaitu saham preferen juga disebut dengan preferred stock, merupakan bagian saham yang memiliki tambahan hak melebihi saham biasa. Seperti saham biasa, saham preferen juga merupakan bagian dari modal sendiri. Saham preferen memberikan pendapatan yang konstan dan lebih besar dibanding dengan saham biasa ataupun utang jangka panjang. Hal ini wajar karena risiko bagi saham preferen lebih besar. Selanjutnya, karakteristik saham preferen. Karakteristik saham preferen ada 4. Yang pertama, mempunyai tingkat atau level. Yang kedua, memiliki tunggakan dari penghasilan dan aktiva. Untuk urusan pendapatan dividen saham, preferen memiliki prioritasnya sendiri. Yang ketiga, pendapat yang sifatnya stok atau kolektif. Yang keempat, saham preferen umumnya bisa dijadikan kembali menjadi saham biasa dengan persyaratan persetujuan dari pihak penerbit. Selanjutnya, ciri-ciri saham preferen. Saham preferen, ciri-cirinya pertama ada hak utama atas dividen, yang kedua ada hak utama atas aktiva perusahaan, yang ketiga ada penghasilan tetap, yang keempat ada jangka waktu yang tidak terbatas, yang kelima ada tidak mempunyai hak suara, yang keenam ada saham istimewa kumulatif. Selanjutnya, jenis-jenis saham preferen ada dua. Yang pertama, saham preferen partisipasi atau kumulatif, yaitu saham preferen membagikan dividen kepada pemegangnya. Artinya, pemilik saham ini setelah menerima dividen tetap mempunyai hak untuk membagi keuntungan dinyatakan sebagai dividen kepada pemegang saham biasa atau participation preference shares. Yang kedua ada saham preferen non-kumulatif, yaitu saham preferen yang tidak mempunyai hak untuk mendapatkan dividen yang belum dibayarkan dan pada tahun-tahun yang lalu secara kumulatif atau non-kumulatif preference stock. Selanjutnya kita masuk ke pengertian kebijakan dividen. Dividen sendiri berasal dari bahasa Latin yang artinya dividendium, yang artinya sesuatu untuk dibagi. Bentuk-bentuk kebijakan dividen ada dua. Yang pertama kebijakan dividen yang stabil, yang kedua kebijakan dividen payout ratio yang tetap, yang ketiga ada kebijakan kompromi, yang keempat ada kebijakan dividen residual. Selanjutnya faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan dividen. Yang pertama ada dividen payout ratio, yang kedua ada kesempatan investasi, yang ketiga ada profitabilitas dan likuiditas, yang keempat ada akses ke pasar keuangan, yang kelima pertumbuhan pendapatan perusahaan. Baiklah selanjutnya saya akan membahas tentang contoh soal. Baiklah di sini saya akan membacakan soalnya. PT Cahaya menerbitkan 6.000 lembar saham preferen. Nilai nominal 2.000 per lembar dijual dengan harga 1.020 pada tanggal 1 bulan Juni 2019. Pada pembeli, SP dibagikan 10.000 waran dan SB yang dapat digunakan membeli 5.000 lembar saham biasa yang bernilai nominal 500 dengan harga 600 pada saat itu. Harga pasar SB 650 per lembar. Pada tanggal 12 Juni 2019, 60% waran digunakan oleh investor dan tanggal 15 Juni 2019 digunakan 30% dan sisanya 10% dibatalkan. Dan dimintanya catatlah transaksi tersebut. Yang pertama, saham preferen diterbitkannya itu ada 6.000 lembar. Bisa dilihat dari PT Cahaya menerbitkan 6.000 lembar saham preferen. Yang kedua, harga jual saham preferen yaitu 6.120. Mencarinya itu 6.000 dikali 1.020. Yang kemudian nilai nominal saham preferen. Hasilnya 12 juta. Hasil dicari dengan 6.000 dikali 2.000. Selanjutnya agio saham preferen. Hasilnya 5.880.000 rupiah. Yaitu cara mencarinya 2.000
buka kurung 2.000 dikurang 1.020 tutup kurung dikali 6.000 hasilnya 5.880.000 rupiah. Selanjutnya kita mencari nilai waran. Nilai waran masih tanda tanya. Yang pertama kita mencari penjualan 6.000 saham preference dibagikan yaitu 10 lembar waran. 10.000 dapat digunakan untuk membeli saham biasa yaitu 5.000 lembar saham biasa. Untuk membeli satu saham biasa butuh berapa waran? Butuhnya 2 waran. Cara mencarinya yaitu 10.000 dibagi 5.000 sama hasilnya dengan 2. Yaitu kita ambil dari penjualan 6.000 saham preference dibagikan dan diambil dari membeli saham biasa. Selanjutnya, harga saham biasa ditambahkan dengan 2 waran, yaitu hasilnya 600.000 rupiah. Kemudian harga saham biasa tanpa waran atau harga pasar yaitu 650.000 rupiah. Kemudian kita kurangkan nilai 4 waran, dapat hasilnya 50.000 rupiah. Kemudian nilai 1 lembar waran kita bagi 50 dibagi dengan 2, ambil 2 lembar waran, berarti hasilnya 25.000. Selanjutnya harga jual saham preference dengan waran yaitu 10.000 dikali 1.020 hasilnya 10.200.000 rupiah. Kemudian nilai nominal. Nilai nominal hasilnya 20 juta rupiah. Cara mencarinya yaitu 10.000 dikali 2.000. Kemudian Agio SP hasilnya 9.800.000. Hasilnya itu dapat dari harga jual saham preference dengan waran dan nilai nominal yaitu dikurang. Selanjutnya nilai waran 25 dikali 10.000, dapat hasilnya 250.000 rupiah. Kemudian sisa Agio saham preference yaitu 9.550.000 rupiah. Itu dikurang dari hasil yang di atas. Kemudian kita masuk ayat jurnal yaitu tanggal 1 Juni 2019. Yang pertama, di debit ada kas dan bank 10.200.000 rupiah. Yang kedua ada tambahan modal di Setor dan Agio SP 9.550.000 rupiah. Kemudian tambahan modal di Setor Waran 250.000 rupiah. Kemudian di kredit modal di Setor modal saham preference 20 juta. Berarti hasilnya sudah balance. Selanjutnya kita mencari tanggal 12 Juni 2019 yaitu 60% waran digunakan oleh investor. 60% waran sama dengan 60% dikali 10.000. Sama dengan hasilnya 6.000 lembar. Saham biasa yang harus diserahkan atau disediakan PT Cahaya yaitu 6.000 dibagi 2 sama dengan 3.000 lembar. Angka 2 itu berasal dari berapa lembar waran tadi. Selanjutnya harga jual tanpa waran yaitu 600 dikali 3.000 hasilnya 1.800.000 rupiah. Itu kas yang diterima. Yang kedua harga jual dengan 2 waran 3.000 dikali 650.000 rupiah. Hasilnya 1.950.000 rupiah. Selanjutnya nilai waran yaitu 6.000 dikali 25 dapat hasilnya 150. Berarti itu kita kurangkan dengan yang di atas. Kemudian nilai nominal. Nilai nominal saham biasa 3.000 dikali 500 sama dengan hasilnya 1.500.000 rupiah. Kemudian Agio saham biasa 650 dikurang 500 dikali 3.000 dapat hasilnya 300.000. Kemudian kita memasukkan ayat jurnal 12 Juni 2019, 60% waran digunakan oleh investor. Yang pertama, kas dan bank di debit 1.800.000. Yang kedua, tambahan modal di Setor dan waran 150.000. Yang ketiga, yang selanjutnya kredit modal di Setor modal saham biasa 1.500.000. Selanjutnya jurnalnya kredit tambahan modal di Setor Agio SB 450 rupiah. Selanjutnya kita mencari 30% waran ditukar dengan saham biasa. Itu tanggal 15 Juni 2019. 30% waran sama dengan 30% dikali 10.000 hasilnya 3.000. Saham biasa yang harus disediakan PT Cahaya yaitu 3.000 dibagi 2 hasilnya 1.500. Harga jual tanpa waran
1.500 dikali 600 dapat hasilnya 900.000 rupiah. Itu kesan diterima. Harga jual dengan 2 waran yaitu 1.500 dikali 650 sama dengan hasilnya 975.000 rupiah. Selanjutnya nilai waran 3.000 dikali 25 dapat hasilnya 75.000. 75.000 itu hasilnya dari pengurangan dari harga jual tanpa waran dan harga jual dengan 2 waran. Selanjutnya kita mencari nilai nominal SB. Nilai nominal SB hasilnya di sini 750.000. Nilai nominal SB 1.500 dikali 500 dapat hasilnya 750.000 rupiah. Kemudian agio SB dapat hasilnya 225.000 rupiah, yaitu pencarinya 650 dikurang 500 dikali 1.500. Selanjutnya kita membuat ayat jurnal 15 Juni 2019, waran yang digunakan oleh investor. Yang pertama di debit ada kas dan bank 900.000. Yang kedua debit tambahan modal di setor atau waran 75.000. Yang ketiga modal di setor atau modal saham biasa 750.000 rupiah di kredit. Dan tambahan modal di setor agio saham biasa di kredit 225.000. Selanjutnya kita masuk ke tanggal 15 Juni 2019, yaitu di mana sisa waran dibatalkan 10%. Ayat jurnalnya, tambahan modal di setor dan waran debit 25.000 rupiah, tambahan modal di setor waran batal 25.000 rupiah. Dapat hasilnya, hasil dari 25.000 rupiah ini 250.000 rupiah dikurang 150.000 rupiah dikurang 75.000 rupiah dan dapat hasilnya 25.000 rupiah. Sekian presentasi dari saya. Kalau ada kesalahan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.